Selamat siang Memvita dan teman-teman, kami dari kelompok 7 analisis sosial kelas D akan melakukan wawancara terhadap PR dari Plaza Ambarukmo. Halo, nama saya Alung, saya PR dari Plaza Ambarukmo dan tentunya terima kasih banget buat Universitas Atmajaya Yogyakarta sudah mau datang ke Plaza Ambarukmo dan tentunya mau nanya-nanya mengenai seperti apa sih Pasar Wiguna yang mengangkat UMKM daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Memilih kenapa di halaman ini? Itu kenapa Pak? Kenapa di halaman Hotel Ambarukmo? Kenapa harus di sini ya? Sebenarnya kan konsep pasar kan, kalau kita melihat konsep pasar kan, Wiguna itu kan berarti bermanfaat kan, untuk yang bermanfaat. Yang namanya pasar di zaman-zaman Spirit of Java itu adalah kebuka. Jadi pasar-pasar bukan pasar modern, pasar yang zaman dulu kan kebuka. Makanya konsep Wiguna itu kan kita usung itu memang benar-benar terlihat dari mulai beberapa tenan, kalau udah pernah kesini pasti tahu dari atapnya dari daun, terus UMKM pun yang ada di Jogja pun itu semua makanan healthy food yang sehat, terus harus handmade ya, jadi bukan nggak boleh barang-barang yang dia UMKM tapi dia tiruan, cuman asal ngambil di mana-mana, jadi dia harus memang buatan dia sendiri. Berarti semuanya itu pure harus dari si pembuatnya ya? Sepembuatnya ya, makanya kebanyakan yang masuk di sini agak susah, selektif, jadi tidak semuanya bisa masuk di Pasar Wiguna. Oh, jadi sebelum bisa berjualan ikut di Pasar Wiguna harus disortir dulu? Harus dilihat dulu seperti apa barang-barang yang akan dia jual, nggak harus makanan, mau fashion, mau aksesoris, mau artisan, boleh. Oke. Terus selanjutnya gimana sih Pasar Wiguna itu terhadap pemberdayaan UMKM-nya yang ikut di berjualan di Pasar Wiguna? Sebenarnya sih kalau misalnya konsistensi dari Pasar Wiguna sendiri sih, sebenarnya Pasar Wiguna tentunya terbuka dengan kolaborasi dari beberapa macam asosiasi sih sebenarnya. Jadi memang wadahnya dari Plaza Ambarukmo, tapi kita berkolaborasi dengan kayak Leswets, awareness lokal, jadi barang-barang yang lokal pride, memang kita harus kolaborasi. Jadi kenapa beberapa Pasar Wiguna itu yang setiap minggunya itu banyak orang yang kesini, karena setiap minggunya memang berbeda. Oh iya. Jadi misalnya minggu ini temanya misalnya kalau kita ada namanya itu kayak Wiguna Pasar ke-25, cutting berapa, ada nama-namanya. Jadi nama-nama itulah yang membuat Pasar Wiguna itu ada temanya setiap minggunya. Mungkin kalau misalnya minggu ini kamu main ke Pasar Wiguna, kamu dapatin A, misalnya brand A. Kayak misalnya tadi saya dengar omongan pernah lihat kayak keramik segala macam. Minggu depan kamu kesini kamu nggak bakal dapat keramik itu. Oh, jadi emang tiap minggu barangnya berbeda. Ya, jadi memang karena kita kerjasama dengan berbagai macam artisan, kreatif ataupun kuliner, dan semuanya itu pun UMKM yang tidak memiliki store, tapi mereka di Instagram, media sosial aktif. Dan itu sangat hits di Jogja. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3 ya. Ini kenapa sih Pasar Wiguna tuh cuma diadakan di akhir pekan gitu? Kayak ada nggak hal yang mendasari kenapa cuma di akhir pekan doang, Pak? Sebenarnya sih pertanyaan ini sudah pertanyaan dari customer sendiri yang main ke Pasar Wiguna, yang sudah mungkin setiap minggunya dia pasti hadir di Pasar Wiguna. Sebenarnya karena ingin menjadi momentum kebersamaan sih. Kenapa weekend? Kalau misalnya weekdays kan biasanya kumpul keluarga tidak lengkap. Nah, jadi momen kebersamaan untuk para audiens yang hadir. Contohnya misalnya weekend itu kan ibaratnya hampir semuanya pasti tidak berkegiatan gitu kan. Jadi kayak anak muda, keluarga, lansia, dan di sini bagusnya setiap minggu itu pets bisa masuk di Pasar Wiguna. Jadi kamu mau bawa pet apapun boleh. Karena terbuka itulah kayak Pasar Wiguna. Terus dengan konsepnya kan piknik di Wiguna, itu hashtagnya kita. Jadi di tengah kota tapi kamu masih bisa dapat suasana yang benar-benar ya kayak begini gitu. Padahal kalau mau dilihat kiri kanannya ini mall mewah, sampingnya hotel bintang 5, tapi kamu masih bisa ngerasakan vibes-nya bahwa kamu bisa piknik di tengah kota. Ibarat ini nggak ada kemungkinan untuk diadakan di hari lain selain weekend ya, Pak? Atau kemungkinan bakal diadain selain weekend gitu? Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya pernah dulu kita ngadain di Sabtu. Itu pun kalau hari Minggu area sini dipakai sama event tertentu. Jadi mundurnya tetap di weekend tapi tidak
harus langsung ke weekdays, tetap di weekend. Ya. Dalam penyelenggaraan Pasar Wiguna ini, peran apa saja yang ada di dalam kepanitiaan atau tugas-tugas panitia penyelenggara itu apa aja sih? Sebenarnya sih kalau peran kontributor dalam pelaksanaan Pasar Wiguna sendiri melibatkan 3 kategori peran utama sih sebenarnya. Satunya kreator atau konseptor ya. Jadi konseptor itu kan ibaratnya kita bekerja sama UMKM Sleman. Beberapa konseptor ingin terciptanya gimana caranya pelaksanaan Barukmo walaupun sudah modern tapi dia tetap mengusung tema kearifan lokal. Nah, satu. Yang kedua, kita juga memfasilitasi untuk UMKM daerah Sleman karena kita di Sleman ya. Jadi saya punya wadah nih, Barukmo Group punya wadah. Kira-kira apa yang membuat ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi UMKM nih? Ya karena sekarang kan konsepnya local pride nih. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa ini tahu nih, maksudnya saya bangga kok pakai local pride karena sebenarnya tidak masalah harga atau apa, kualitasnya masih bagus juga. Kita juga sinergi sama grup kita. Jadi grup kita kan ibaratnya Ambarukmo Group ini selalu masing-masing peran dilakukan secara sinergi oleh Pasar Wiguna dan Ambarukmo Group. Nah, jadi setiap minggu pasti kita akan koneksi juga ke beberapa grup, kira-kira gimana nih, tetap ada evaluasi juga. Jadi tahun ini Pasar Wigunanya seperti apa gini, dan banyak sebenarnya UMKM ini akhirnya menjadi menu utama di hotel. Setelah dari situ. Gimana sih peranan asosiasi dari Ambarukmo sendiri terhadap kelangsungan Pasar Wiguna ini? Oke, sebenarnya sih Pasar Wiguna tentunya terbuka dan kolaborasi bersama dari asosiasi yang selaras dengan venue Pasar Wiguna. Otomatis orang yang pengen masuk ke Pasar Wiguna sendiri, dia selaras dulu nih. Tempatnya terbuka, Jadi pagi hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kenapa? Karena lokal itu kita UMKM daerah kita kan memang rata-rata lokal tapi tidak diragukan untuk kualitas ataupun rasa ya. Nah, selama itu tuh berdiri dapat mewujudkan atau menciptakan ekosistem kreatif Jogja. Karena di Jogja ini kan kalau misalnya teman-teman dari Atmajaya ini mungkin dari pendatang dari luar Jogja mungkin tahu Jogja itu wisatanya bagus, terus alamnya bagus, pariwisatanya pun pasti mendukung, UMKM-nya pun bagus-bagus. Cuman gimana cara kita mengekspos itu menjadi wadah untuk teman-teman UMKM bisa masuk ke sini.